Timnas Indonesia U16 tetap banjir apresiasi. Cina incar 2 pemain naturalisasi demi saingi Timnas Indonesia. KMSK Denzel langsung rugi lepas Marcelino Ferdinand. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Flash Update. Timnas Indonesia U16 gagal melaju ke partai final usai kalah dari Timnas Australia U16 di babak semifinal Piala AFF U16 2024. Meski demikian, perjuangan Timnas Indonesia U16 belum berakhir. Mirza Firajatullah dan kolega bakal meladeni kekuatan Vietnam U16 di perebutan tempat ketiga. The Young Golden Star Warriors itu menelan kekalahan pahit 1-2 dari Timnas Thailand U16 di babak semifinal pula. Menariknya, ini seperti laga ulang final Piala AFF U16 2022. Karena saat itu, kedua tim bertemu di partai final dan Timnas Indonesia U16 berhasil merebut kemenangan atas Vietnam U16 dengan skor tipis 1-0. Adapun pertandingan perebutan tempat ketiga antara Timnas Indonesia U16 versus Vietnam U16 akan berlangsung pada Rabu 3 Juli besok pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut tetap bakal dihelat di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto menyebut kartu merah sebagai penyebab kekalahan Garuda Asia dari Timnas Australia U16 di semifinal Piala AFF U16 2024. Terlebih hal tersebut terjadi di pertengahan babak pertama. Asisten Sintayong di Timnas Indonesia itu mengungkapkan kegagalan mempertahankan gelar juara AFF U16 adalah pelajaran yang berharga, sebab anak asuhnya akan berlaga di ajang yang lebih tinggi. Sementara gelandang Daniel Alfredo mengungkapkan cukup puas dengan permainan Timnas Indonesia U16 sebab dengan hanya 10 pemain mereka mampu memberikan perlawanan sengit. Pertandingan tadi sangat bagus, walaupun kami tertinggal banyak, kami kekurangan orang, kami bakal ketemu lagi di AFC. Kami bakal maksimalkan lagi, kata Daniel. Meski menelan kekalahan, tak sedikit warganet yang tetap bangga dengan perjuangan Timnas Indonesia U16. Fans sepak bola tanah air memberikan dukungan pada kolom komentar akun Instagram Timnas Indonesia. Mereka meminta Garuda Asia untuk lekas bangkit dari keterpurukannya ini. Sang pelatih Nova Arianto sendiri menegaskan bahwa Piala AFF U16 menjadi awal perjuangan talenta muda tanah air, sebab asisten STI tersebut menargetkan lolos ke Piala Asia U17 2025. Ini pelajaran yang baik untuk pemain karena kami siapkan pemain untuk dikualifikasi AFC. Perjalanan mereka di AFF ini bisa menjadi pengalaman yang baik, ujar Nova Arianto. Pernah ditolak Sintayong, penyerang keturunan Jim Krok muncul dengan badan kekar dan siap jadi bintang di Liga 2 Belanda. 2 tahun berlalu setelah penolakan dari Sintayong, Jim Krok meninggalkan Vitesse Arnhem U21 demi gabung FC Cambuur U21 pada bursa transfer musim panas 2024. Dengan gabung FC Cambuur U21, peluang Jim Krok mendapatkan kesempatan bermain di tim senior otomatis membesar. Sebab tim senior FC Cambuur saat ini hanya mentas di Liga 2 Belanda, sehingga persaingannya tidak seketat tim senior Vitesse Arnhem yang mentas di kasta teratas Liga Belanda. Akun Instagram resmi FC Cambuur U21 pun membagikan foto terbaru dari Jim Krok. Pemain yang 2 tahun lalu masih terlihat kurus kini tampil dengan tubuh kekar. Menarik menanti aksi Jim Krok ke depan. Jika tampil oke bersama FC Cambuur, pintu masuk Timnas Indonesia pun terbuka lebar bagi pesepak bola 19 tahun ini. Jelang babak krusial untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Asosiasi Sepak Bola Cina dikabarkan mencari pemain naturalisasi tambahan. Menurut laporan 163.com, ada 2 nama yang masuk incaran Cina, yaitu Serginho yang bermain di Changchun Yatai dan juga Oscar yang main di Changshu Mighty Lions. Untuk Serginho, kemungkinan besar dirinya baru bisa memperkuat Cina pada Januari mendatang, sementara Oscar masih belum menemui titik terang, sebab membutuhkan biaya naturalisasi lebih dari 10 juta sebelum ia bersedia untuk bermain di Cina. Adapun Dragon Team memang punya beberapa pemain naturalisasi, kebanyakan mereka berasal dari Brasil seperti Alan, Elkeson, dan Fernandinho. Sedangkan Timnas Indonesia juga punya banyak pemain keturunan, namun bedanya untuk Sandy Walsh dan kawan-kawan punya darah keturunan tanah air. KMSK Denzel langsung merasakan efek besar usai melepas gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand.
Hanya hitungan 2 jam, KMSK Dance harus menerima kenyataan pahit usai netizen tanah air ramai-ramai mengunfollow akun Instagram resmi klub. Follower KMSK Dance terus turun lebih dari 10.000 pengikut. Bahkan tak sedikit warganet yang menilai bahwa klub Belgia tersebut hanya numpang tenar saat merekrut Marcelino Ferdinand. Kini Marcelino Ferdinand dikabarkan segera bergabung dengan klub divisi Championship Inggris yakni Oxford United. Klub yang baru mentas ke kasta kedua sepak bola Inggris itu milik dua sosok asal Indonesia yakni Erick Thohir dan Anindya Bakri. Dengan fakta tersebut, Marcelino Ferdinand berpeluang besar bisa berlabuh ke tim Liga Inggris. Bek Timnas Indonesia Fahrudin Arianto resmi kembali ke PSS Sleman untuk Liga 1 musim depan. Kabar tersebut datang dari rilis resmi melalui media sosial klub. Bek Timnas Indonesia tersebut direkrut oleh PSS Sleman usai tampil impresif bersama Madura United pada musim lalu. Ya, di musim sebelumnya, Fahrudin Arianto sukses membawa Madura United ke final Liga 1 musim lalu. Kembalinya Fahrudin Arianto menjadi momen emosional dalam karirnya. Pasalnya, PSS Sleman adalah klub profesional pertamanya di dunia sepak bola. Pemain 35 tahun tersebut memperkuat PSS Sleman pada 2008 hingga 2012. Fahrudin Arianto mengaku sangat terharu bisa kembali ke klub pertamanya di dunia profesional. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini mengisyaratkan kembalinya dia ke Laskar Sebada, seperti halnya seorang anak pergi merantau kemudian kembali ke rumah yang telah membesarkannya. Timnas Indonesia U19 kembali menggelar latihan demi mematangkan persiapan jelang Piala AFF U19 2024. Dalam pemusatan latihan yang digelar di Jakarta itu, dua pemain skuad Garuda Nusantara yakni Jidabin dan Rahmat Syawal yang melakukan latihan terpisah dari rekan-rekan yang lain. Sementara pemain lainnya fokus melahap menu latihan tim pelatih. Kedua pemain tersebut difokuskan berlari mengelilingi lapangan dan juga latihan ringan. Jidabin dan Rahmat Syawal pun tidak ambil bagian dalam game internal Timnas Indonesia U19. Dalam latihan itu pun belum diikuti Jens Reven, padahal pemain itu beberapa waktu lalu baru melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Piala AFF U19 sendiri digelar pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Ajang itu dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion 10 November, Surabaya, Jawa Timur. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengungkapkan bahwa tim asuhannya akan menjalani uji coba melawan klub Liga 1 Malut United dan juga PON Jatim jelang Asian Cup U19 2024. Sebelumnya, Timnas Indonesia U19 sudah menjalani uji coba melawan Sumut PON. Pelatih berusia 60 tahun tersebut mengatakan, untuk uji coba melawan klub Liga 1 Malut United ini baru akan digelar pada 6 Juli mendatang. Sementara itu, melawan PON Jatim akan digelar di Surabaya sebelum menghadapi Piala AFF U19. Uji coba ini digelar sebagai persiapan tim Merah Putih sebelum memulai perjuangan di Piala AFF U19. Dalam turnamen tersebut, Timnas Indonesia dipastikan bergabung ke dalam grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan juga Filipina. Laga perdana tim Merah Putih akan menghadapi Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 17 Juli mendatang. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.